Ya, sebagai kalangan muda ya Bang, agen di Stafet Perubahan, terutama untuk pesisir selatan Bang. Konsep apa yang akan Abang tawarkan untuk milenial, anak muda untuk bisa lebih berpikir maju ke depan? Nah, ini ada juga isu nih Bang. Ini saya dengarkan di kabar-kabar lapo-lapo, warung-warung gitu. Seandainya Rudi terpilih karena dia akan bangun suatu perusahaan, dia akan investasi. Itu benar atau apa Bang? Itu memang pernyataan dari Abang atau gimana? Jadi begini, kalau lihat dari sejarah keluarga lah dan Mantian, memang selama ini kami itu berbuat ya memang untuk skop kecil. Mungkin ke depan kami akan coba berbuat untuk skop yang lebih besar. Sebenarnya untuk pendirian perusahaan itu jadi atau tidak jadi bupati ataupun wakil bupati itu akan kita lakukan juga. Kenapa? Konsep kami itu adalah bagaimana perantau-perantau kita yang di luar itu bisa kembali ke kampung untuk menginvestasikan apa yang diperoleh dari luar itu. Supaya apa? Supaya dana investasi masuk ke pesisir selatan ini memang investasi lokal. Sehingga dengan meningkatnya investasi di sini maka peredaran uang pun akan meningkat. Dengan meningkatnya peredaran uang maka kesejahteraan akan naik. Nah, terkait pendirian pabrik tadi atau industri lah dalam artian, yaitu kan dari apa ya, bisa dibilang dari mohon maaf saya malas menyampaikan bahwa itu dari keluarga sendiri. Jadi akan investasi di sini untuk mendirikan sebuah perusahaan, terutama perusahaan terkait pengolahan minyak kelapa yang bisa kita kenal dengan virgin coconut oil. Ya, ini sebagai cikal bakal untuk pengganti minyak yang memang termasuk asam lemak tidak jenuh ya, dalam artian minyak sehat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwan Ahong, dan saya sudah berada di Puncak Lakisau bersama calon wakil bupati, yaitu Bapak Rudi Haryansyah, sudah berada di hadapan kita. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Ini sepertinya Ahong lebih terkenal daripada Pak An maupun saya sendiri. Tapi lebih terkenal Bapak lagi, mantan kepala cabang ya Pak, BUMN. Ya, kepala cabang. Mantan. Ya, Bapak adalah seorang mantan kepala cabang badan usaha milik negara. Ini kan suatu hal yang prestasi itu untuk mendapatkan jabatan itu Pak. Nah, kenapa sekarang Bapak tinggalkan jabatan itu untuk pesisir selatan nih Pak? Pemikirannya sederhana. Siapa saya panggil? Mas Rizwan. Oh, Rizwan. Misalnya tak panggil Koh Ahong atau bagaimana gitu. Pemikirannya sederhana. Rizwan. Sehebat apapun kita selaku perantau Minang, kalau kita sudah sukses di luar itu, yakin dan percaya tidak akan bisa berbakti lebih banyak untuk kampungnya sendiri. Kecuali kita ingin berpartisipasi atau ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sekaya apapun kita di rantau, yakin dan percaya nggak akan mau dia menyebarkan uang 1 miliar, 2 miliar untuk kampungnya untuk pembangunan. Berarti ini murni panggilan hati atau ada sebagian keluarga atau oknum-oknum politik yang meraih untuk maju gitu? Kalau dipikir untuk kepentingan, saya pikir kalau untuk kepentingan diri saya sendiri, saya sudah selesai dengan dunia saya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jabatan salah satu kepala cabang, salah satu perusahaan badan usaha milik negara itu udah prestis sekali untuk generasi muda. Apalagi jabatan itu bisa saya pegang sampai umur 58 tahun. Sementara untuk pemilihan bupati wakil bupati ini usianya hanya 5 tahun. Iya kalau terpilih. Kalau tidak terpilih, kalaupun terpilih 5 tahun akan diulang lagi 5 tahun. Jadi secara hitungan kepentingan pribadi itu sangat merugikan. Nah, tapi karena ada kepentingan lain di belakangnya dalam artian ingin bisa berbuat lebih banyak untuk kampung sendiri, bagi saya itu hal yang hal yang tidak sebanding lah jika saya tinggalkan jabatan saya. Karena prinsip saya sendiri yang namanya jabatan, yang namanya rezeki itu sudah ada takaran Allahnya. Jadi apapun posisinya, apapun yang akan kita lakukan itu ya kulakannya itu udah segitu ya segitu gitu. Ketika dia penuh dia akan lebih, dia akan kebuang sendiri. Ketika kosong dia yakin dan percaya Allah akan isi lagi. Jadi tidak penting sayanya selaku kepala cabang badan usaha milik negara ataupun sebagai wakil bupati ataupun sebagai bupati. Karena takaran rezeki saya itu insya Allah sudah cukup lah. Oke, mungkin Bapak berhasil. Nah, bagaimana tidak terpilih? Tentu Bapak tidak bisa kembali ke belakang gitu Pak. Apa gaji sebesar itu Bapak buang sia-sia? Apa yakin itu ikhlas setulus itu Pak? Saya pribadi sih nggak percaya Pak. Ini manajemen rezeki ya. Manajemen rezeki. Saya yakin dan percaya yang namanya, anggaplah ketika saya menjabat sumber rezekinya dari tempat saya bekerja. Itu sumber rezekinya. Tadi saya bilang konsep rezeki itu satu kulak misalnya. Dari situlah sumber itu masuk. Ketika sumber ini saya putus, ikut di dalam proses pencalonan, berarti akan ada sumber lainnya masuk, yaitu sebagai wakil bupatinya. Kalau sumber dari wakil bupatinya tidak ada, insya Allah yakin dan percaya Allah akan bikin sumber yang lain. Supaya apa? Supaya kulakan rezeki ini cukup untuk saya sendiri gitu. Jadi bagi saya itu bukan pikiran saya lagi, oh nanti saya akan misal ketika tidak ada masukan lagi, bagi saya itu. Berarti udah komitmen untuk menang maupun kalah ya Pak? Oh sudah komit. Kenapa mau bersanding dengan Bapak Rusma Yulna? Jadi kembali ke konsep tadi. Tujuan saya untuk maju di dalam kontestasi ini adalah untuk bisa kembali dan berbuat lebih banyak untuk pesisir selatan. Karena saya selaku anak pesisir selatan merasa malu pada diri saya sendiri. Sudah sekian lama saya merantau, tapi saya tidak bisa berbuat banyak untuk kampung saya sendiri. Kemudian ketika diajak oleh Pak Rusmail Anwar untuk ikut di dalam kontestasi ini, tentu saya berpikir, saya ini akan maju dengan calon yang seperti apa sih? Cocok nggak dengan karakter saya? Nah, kemudian apakah potensi menangnya akan seperti apa? Nah, ketika saya
kaji track recordnya Pak Rusmail Anwar, ya insya Allah track record beliau baik, dan 5 tahun yang lalu beliau pun sebagai inisiator kemenangan Pak Haji itu sendiri. Makanya saya yakin dan percaya ketika saya maju dengan beliau, insya Allah kita akan bisa memenangkan kompetisi ini dan tanpa kepentingan. Kenapa kepentingannya Pak? Ya Pak, apa kepentingannya? Saya juga apa kepentingannya? Yang penting kita untuk berbuat untuk negeri kita tercinta ini. Sayang negeri yang indah ini, tapi tidak dikelola oleh manajemen yang baik. Karena konsep dasar pengelolaan pemerintahan ini adalah manajerialnya. Karena saya bisa lihat, untuk melihat pesisir selatan ini memang harus dilihat dari kacamata yang berbeda, Mas. Iya. Kalau kita lihat pesisir selatan ini dari orang dari pesisir selatan itu sendiri, maka pesisir selatan ini akan seperti ini aja. Sehingga kita butuh orang luar yang memang darahnya darah pesisir selatan untuk melihat pesisir selatan ini dari kacamata luar. Sehingga pengembangannya itu bisa kita arahkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luar pesisir selatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pesisir selatan sendiri. Ya, sebagai kalangan muda ya Bang, agen di estafet perubahan, terutama untuk pesisir selatan Bang. Konsep apa yang akan Abang tawarkan untuk milenial, anak muda untuk bisa lebih berpikir maju ke depannya? Kelebihan dari generasi milenial ini adalah kreativitas. Ya. Ya, kreativitas ini selama ini tidak kita asah oleh pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin ke depan saya akan fokus untuk menggarap generasi milenial ini, kreativitas generasi milenial ini untuk menyokong pertumbuhan ekonomi UMKM yang digerakkan oleh generasi kolonial. Ya. Karena yakin dan percaya produk yang kita punya ada, tapi kita tidak bisa jualkan melalui digital marketing. Maksudnya produk yang kita punya UMKM misalnya, Ya. produk-produk UMKM kita kan banyak tuh. Ya. Tapi selama ini kita tidak bisa jual keluar dari pesisir selatan. Kenapa? Karena akses kita keluar itu yang tidak ada. Karena generasi kolonial bukan zamannya sekarang, bukan era dia sekarang untuk melakukan proses penjualan produk atau pemasaran produk melalui digital. Ya. Nah, jadi ke depan generasi milenial ini akan kita godok untuk mengupgrade kemampuan dia sendiri untuk menggarap pasar digital, marketplace-nya sendiri. Sehingga saling bersinergi antara generasi milenial dan generasi kolonial sebagai penyedia produk, generasi milenial sebagai marketing dari produk yang akan dibuat dalam bentuk rumah digital, mungkin per kecamatan atau seperti apa. Nah, ini ada juga isu nih Bang. Ada, ini saya dengarkan di kabar-kabar lapo-lapo, warung-warung gitu. Seandainya Rudi terpilih katanya, dia akan bangun suatu perusahaan, dia akan investasi. Itu benar atau apa Bang? Itu memang pernyataan dari Abang atau gimana? Jadi begini, kalau lihat dari sejarah keluarga lah dalam artian, memang selama ini kami itu berbuat ya memang untuk skop kecil. Iya. Mungkin ke depan kami akan coba berbuat untuk skop yang lebih besar. Sebenarnya untuk pendirian perusahaan itu jadi atau tidak jadi bupati ataupun wakil bupati itu akan kita lakukan juga. Kenapa? Konsep kami itu adalah bagaimana perantau-perantau kita yang di luar itu bisa kembali ke kampung untuk menginvestasikan apa yang diperoleh dari luar itu. Supaya apa? Supaya dana investasi masuk ke pesisir selatan ini memang investasi lokal. Sehingga dengan meningkatnya investasi di sini maka peredaran uang pun akan meningkat. Dengan meningkatnya peredaran uang maka kesejahteraan akan naik. Nah, terkait pendirian pabrik tadi atau industri lah dalam artian, yaitu kan dari apa ya, bisa dibilang dari mohon maaf saya malas menyampaikan bahwa itu dari keluarga sendiri. Jadi akan investasi ke sini untuk mendirikan sebuah perusahaan, terutama perusahaan terkait pengolahan minyak kelapa yang bisa kita kenal dengan virgin coconut oil. Ya, ini sebagai cikal bakal untuk mengganti minyak yang memang termasuk asam lemak tidak jenuh ya, dalam artian minyak sehat. Nah. Tapi dengar kabar ini keluarga Bang, bagian dari keluarga. Itu benar di rantau orang sukses ini Bang. Ini saya mau dengar langsung nih dari Abang. Kalau sudah sukses itu persepsi ya. Ya. Sukses bagi sebagian orang itu memandang dari kacamata yang berbeda, tapi dari kacamata materi jadi tentu dia sukses. Ya, bisa disampaikan ya memang ya dia. Itu apa usahanya? Hah? Usahanya apa? Boleh saya sebut brand ini? Ya, saya bertanya, saya berhak menanyakan. Jadi begini. Dia memiliki perusahaan kurang lebih 5 atau 7 perusahaan. 5 sampai 7 perusahaan. Ya, brand untuk jual, transaksi jualnya ada 2 brand. Itu dijual melalui pasar online, 1 melalui offline. Sementara 1 ada holdingnya, 2 adalah industrinya. Bahkan sekarang industri mau 3 sekarang, obat tradisional 1. Nah, ini akan kita kembangkan di pesisir selatan terkait industri yang terakhir, yang ke-6, bukan terakhir ya, salah satu yang terbaru ini kan. Karena di mana ya, di daerah Jawa itu proses pengolahan minyaknya dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Harapan kami nanti ketika kontestasi ini bisa kami menangkan ataupun tidak kami menangkan, kami berencana untuk mendirikan suatu industri di sini, dalam artian industri pengolahan kelapa menjadi bahan setengah jadi yang akan kita olah menjadi virgin coconut oil di Jakarta. Oh, jadi tolak ukurnya bukan jadi atau tidak jadinya wakil bupati ya Bang? Nah, tidak, cuman ketika kita jadi wakil bupati ini maka proses izinnya akan lebih mudah. Oh, begitu. Ya, itu aja. Kenapa kita berkonsep seperti itu? Ingat konsep awal. Kami ingin ikut berpartisipasi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di pesisir selatan ini. Harapan kami, jika satu keluarga sudah melakukan ini, keluarga lain melakukan juga, keluarga lain melakukan. Berapa banyak perantau-perantau pesisir selatan ini yang ada di luar mau menginvestasikan hartanya untuk kemajuan pesisir selatan, maka
rakyat sejahtera itu bukan hanya pepesan kosong, Pak. Yang kita harapkan itu adalah investor, anak negari yang sekarang sukses di luar, ayo kembali ke pesisir selatan, mari kita lakukan investasi sini. Apa yang bisa kita bangun? Dengan apa? Ya tentu kami selaku pemerintah nanti, jangankan untuk fee lah dalam artian, bahkan kami akan berikan insentif asalkan dia mau untuk investasi di sini. Asal mau dia bawa uangnya 10 miliar, 1 triliun di sini untuk investasi di bidang pariwisata. Jangankan untuk kita minta fee, insentif akan kita berikan, gratis pajak selama setahun misalnya. Yang penting dia invest di sini. Nah, dalam usaha keluarga abang itu yang ada 5-7 perusahaan, itu abang ikut serta mengelola atau bagaimana, Bang? Kalau ikut serta mungkin saya di jajaran komisarisnya. Memang basic abang pendidikan abang ini dari mana nih? Manajemen kah atau apa? Jadi kalau kembali ke apa ya, basic, saya dengan adik saya yang pemilik perusahaan itu memang ketika kuliah di Jakarta, dia di salah satu universitas yang berbeda dengan saya. Kami itu sudah mulai merintis bisnis. Dari saat masih kuliah? Bisa dibilang bukan bisnis lah, toko lah dalam artian. Kami punya toko, dan kami tinggal di situ. Toko itu ukuran 4x8 lah. Jadi kalau dia kuliah, saya yang jagain. Kalau saya kuliah, dia yang jagain. Kami dibuka 5%. Awalnya dari apa tuh, Bang? Awal usahanya apa dibuka itu? Toko obat. Toko obat. Nah, kita mulai toko obat dulu. Ya 4x8 lah, toko sederhana 4x8. Kalau dia kuliah, saya yang jagain. Kalau kami kuliah dua-duanya, ya tokonya tutup. Kalau malam hari, ya motor kita naikin, gelar tikar, ya udah tidur di situ. Ya itu cikal bakal dari industri yang digerakkan ini. Boleh ceritakan sedikit jenjang pendidikan abang? Saya SD ada di Tapan. Iya. Setelah SD saya Oh berarti SD pernah di kampung? Iya. Saya kan lahir di Tapan, tepatnya pada tahun 1982. Iya. Kemudian jenjang pendidikan sekolah dasar di SD 09 waktu itu, Pacung Soal. Kalau sekarang atau SD berapa namanya, kurang lebih 6 tahun, alhamdulillah tidak pernah tinggal. Setelah 6 tahun, lanjut pendidikan ke Jakarta. Pada saat itu tahun 94 lah, mondok di salah satu pondok pesantren Darul Janja. Oh pernah juga mondok, Bang? Saya mondok kurang lebih 3 tahun. Pondoknya itu ya pondok binaannya Gontor lah, Darul Najah itu. Kemudian setelah 3 tahun, balik lagi ke Tapan untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas. Pertanyaannya kok balik lagi sih, kok nggak lanjut aja mondoknya 6 tahun gitu. Ini balik-balik ngikut orang tua? Oh bukan. Jadi SD-nya di Tapan, Jakarta 3 tahun, balik lagi sebenarnya sederhana. Karena mondok itu ya bukan pekerjaan mudah bagi anak seusia tamat SD. Iya. Maka kerinduan akan kampung halaman, kerinduan akan orang tua itu kan sangat tinggi. Sehingga cukup kuatnya hanya 3 tahun. Kemudian balik lagi ke Tapan untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas, kurang lebih 3 tahun. Bagi saya ini hikmah. Mungkin waktu itu jika saya tidak SMA-nya di Tapan, orang tidak akan kenal saya orang Tapan. Mungkin ini jalan hidup yang telah Allah tentukan buat saya. Nah, 3 tahun setelah itu sempat tes di salah satu perguruan tinggi negeri di Padang. Alhamdulillah tidak lulus. Ya mungkin Allah punya rencana lain buat saya. Sehingga saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya tidak sebutkan brandnya ya. Nah, lanjutkan pendidikan perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ambil jurusan apa tuh? Ambil jurusan farmasi. Setelah selesai bangun toko obat. Nah, backgroundnya kesehatan memang. Makanya sambil kuliah tuh sambil jualan obat. Ya nama backgroundnya farmasi kan. Nah, kemudian ya kurang lebih setelah S1 lanjut pendidikan profesi kurang lebih 1 tahun. Setelah itu yang tadi bisnis yang kita bukan bisnis yang toko yang kami kencang pada saat kuliah itu kan saya tanya sama adik saya yang nomor 3 itu, "Pan, kamu mau tetap kerja atau mau bisnis?" "Oh, saya nggak mau kerja dah, saya maunya bisnis." "Oke, kalau mau bisnis udah ambil aja toko ini, kelola sendiri biar saya yang kerja." Nah, makanya saya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan badan usaha milik negara karena backgroundnya farmasi tentu di perusahaan farmasi. Dan alhamdulillah diterima. Penempatan pertama itu ada di Samarinda, penempatan kedua ada di Manado. Dari Manado saya pindah lagi ke Jakarta. Dari Jakarta saya pindah lagi ke Kendari, dari Kendari baru pindah ke Padang. Pada saat pindah dari mana ya, dari Manado ke Jakarta itu ketemu lagi dengan adik saya itu yang tadinya saya tinggalin toko 4x8. Ketika saya balik lagi ternyata asetnya sudah luar biasa. Saya ingat sekali waktu itu udah ikut bisnis dengan kita. Bisnis apa? Bisnis online katanya. Apa yang dijual? Ini kita jualan kosmetik. Siapa yang bikin? Ya saya formulasikan sendiri, kita maklonkan ke orang lain. Waktu itu brandnya bukan seperti brand yang sekarang. Ada brand X lah dalam artian bagaimana dah ini ditawarkan sama si pemilik brand, mau nggak beli 1 miliar brandnya? Saya bilang nggak usah beli brand itu, kita bikin brand sendiri aja. Itu produk yang kosmetik ya. Kita bikin brand sendiri aja. Sudah bikin brand sendiri, gimana caranya? Sudah bikin brandnya, apa brandnya? Kan waktu itu toko namanya R12. R12? Ya, karena konsep bisnisnya adalah kesehatan tambah aja S di depan. Ini kenapa? R12 ini kenapa? Ya, pertama kan R12, karena bisnisnya lanjut ke kosmetik dalam skala industri, maka ditambah S di depan. Ya, apa kepanjangan SR12 mungkin Tony lebih bisa jawab. Ya, nah kemudian daftarlah ke Haki, hak atas kekayaan intelektual atas brand SR12 itu. Ya dari situlah bergulir dan saya ikut berpartisipasi untuk mengembangkan ini generasi pertama. Kemudian setelah itu makanya saya yakin dan percaya, oh ini bisnisnya on the track.
On the track. Kenapa? Karena basic bisnisnya itu adalah digital marketing. Basic bisnisnya adalah marketplace. Basic bisnisnya adalah bagaimana setiap orang dari rumah bisa jualin produk tanpa harus keluar rumah. Basic bisnisnya adalah bagaimana emak-emak bisa ngurusin anaknya, bisa ngurusin suaminya, tapi bisa dapat rezeki tanpa harus keluar dari rumah. Bagi saya ini adalah cita-cita mulia yang dia terapkan. Kenapa? Karena dia pengen istrinya juga tidak keluar rumah untuk cari rezeki. Cukup dari rumah cari rezeki. Nah, konsepnya bagus. Bilang, oke kita jalankan ini. Bilang, nah, ya sama-sama. Itu kan di bidang ekonomi ya Bang. Ini kan pernah mondok ya Bang. Tentu keagamaan yang tidak diragukan lagi ya Bang. Ini untuk masyarakat pesisir selatan nih Bang. Apa yang konsep yang Bang tawar untuk mengangkat nilai-nilai religi? Sebenarnya kalau saya lihat sekarang ya, mungkin pada saat saya kecil dulu maupun sekarang perbedaannya adalah aktivitas yang dibuat oleh masjid ataupun musola yang ada di kampung-kampung kita untuk generasi muda. Ya, anak-anak SD, SMP lah. Kalau dulu kita selalu rutin untuk melakukan kajian, belajar mengaji lah, habis maghrib. Tapi sekarang mungkin sebagian ada, sebagian kan sudah ada. Nah ini akan kita galakkan ke depan. Kita bagaimana kita mengaktifkan kembali mengaji di surau, di setiap masjid dan musola di seluruh pelosok pesisir selatan. Bagaimana konsep pembiayaan? Nah ini yang kebayang sampai saat ini oleh saya. Apa yang dilakukan, saya tidak memuji Pak Hendra Joni ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Hendra Joni melalui imam masjid kecamatan, bagi saya itu adalah suatu ide yang bagus. Mungkin ini akan kita perluas. Akan diperkembangkan. Akan kita kembangkan. Kenapa mesti kecamatan? Terus nagarinya gimana? Nah ini akan kita kembangkan nanti bagaimana bahwa imam ini bukan hanya ada di kecamatan, tapi minimal sampai ke negari. Bahkan lebih baik lagi sampai ke kampung. Nanti kita lihat dengan anggaran. Kalau itu memungkinkan itu kan kita eksekusi. Modelnya sederhana, kan proses pembiayaannya kan atas gajinya saja. Fasilitas sudah ada masjidnya. Ya kan? Nah, bagaimana proses pembiayaan? Kita contoh DKI Jakarta, model dinas kebersihannya bagaimana dia mencairkan insentif bagi tenaga kebersihan di DKI Jakarta. Melalui aplikasi semua. Dia foto kegiatannya diupload dalam suatu aplikasi, besoknya cair. Nah, ini akan kita lakukan. Kita korelasikan dengan digital. Nah, bagaimana nanti seluruh tenaga-tenaga agama kita yang ada di pesisir selatan ini, lulusan UIN misalnya, atau guru-guru ngaji yang bersertifikat misalnya, ya itu yang nanti akan kita data pesisir selatan, sehingga masuk di dalam database kita, lokasi dia kampungnya itu di mana, kemudian cukup dia memiliki Android aja. Ketika dia bikin inisiasi, oke kita ngaji sekarang dari habis maghrib sampai sini, dia diupload, masuk dalam aplikasi. Berarti kalau seandainya duduk tidak menghilangkan program Bapak Hendra Joni ya Pak, tapi tetap melanjut dan dikembangkan kembali. Yang baik kita akan lanjutkan, bahkan akan kita kembangkan. Bagi kami itu tidak haram program kerja bupati sebelumnya, bagi kami itu udah haram. Kalau baik kenapa tidak? Nah ini akan kita kembangkan ke depan bagaimana imam kecamatan, imam nagari itu nanti bisa mengaji setiap habis maghrib atau habis isya. Sederhana proses pencairan honornya, cukup dia duduk pakai suatu aplikasi, dia foto dia sedang mengajar ngaji, masuk, besoknya masuk. Asik sekali ya. Sederhana kan? Sama kayak marketplace yang lain hari ini lakukan transaksi, besok masuk Bang. Oke, itu kan dalam segi keagamaan Bang. Nah, dalam segi kesehatan sesuai dengan jurusan Abang tadi, gimana? Enggak ya, undang-undang telah mengatur bahwa setiap 10.000 masyarakat Indonesia itu harus di-cover oleh 3 dokter spesialis. Benar. Setiap 10.000 ya. Benar. Pertanyaannya saat ini, pesisir selatan ini berapa dokter spesialis yang kita punya? Kita tidak minim dengan fasilitas ya. Yang kita minimkan saat ini adalah dokter spesialisnya. Kalau sarana insya Allah oke. Kalau tenaga medis yang bukan dokter lah dalam artian, bukan dokter spesialis, insya Allah kita berlimpah di pesisir selatan, tenaga perawat bidan. Yang kita minimkan sekarang ini adalah tenaga dokter spesialis. Bagaimana generasi muda kita ini yang memang punya minat untuk melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis ini akan kita pertimbangkan untuk kita subsidi atau kita biayakan. Akan kita didik dia untuk menjadi dokter spesialis, tentu dengan catatan akan kembali lagi nanti ketika sudah lulus untuk mengabdi. Bagaimana untuk proses pengembalinya? Ya mungkin sambil menunggu itu kita akan coba kerjasama dengan Kota Padang misalnya atau Provinsi Sumatera Barat misalnya untuk mengajak dokter spesialis itu bisa mengabdikan dirinya di pesisir selatan. Harapan saya untuk sarana dan prasarananya, sekarang puskesmas yang ada per kecamatan itu kita akan upgrade. Beberapa puskesmas kita akan upgrade menjadi puskesmas pembina. Jadi kalau puskesmas pembina, kalau kita belajar dengan DKI Jakarta, itu puskesmas pembina itu selevel dengan rumah sakit tipe D. Selevel dengan rumah sakit tipe D. Dengan catatan 3 dokter spesialis utama ada di situ. Anak, obgyn, dan penyakit dalam. Nah ini akan kita upayakan. Dan tentu tidak bisa serentak. Nanti mungkin titik-titik tertentu kita dasarkan jarak mana yang lebih prioritas, kita akan supply dokter spesialisnya ke sana. Supaya mendekatkan sarana pelayanan kesehatan itu ke masyarakat. Nah ini masih kesehatan Bang. Ini kan ada rumah sakit nih Bang di pesisir selatan yang masih terbengkalai gitu. Proses pembangunannya terhalangi. Nah, ini kedepannya konsep apa yang akan Abang lakukan untuk apakah bersedia untuk melanjutkan pembangunannya? Sekarang begini, alasan kenapa itu tidak dilanjutkan apa dulu? Selagi alasan untuk tidak dilanjutkan itu adalah bukan hal yang prinsip dalam artian kenapa tidak untuk kita lanjutkan. Berarti sayang ada harapan untuk dilanjutkan. Ya iya loh, sayang loh, kita udah investasi berapa miliar di situ, berapa triliun di situ dan kita abaikan. Sayang loh.
Ya, ini jadi pertanyaan masyarakat Iya. pada umumnya nih di pesisir selatan Bang, masalah rumah sakit. Bagi saya, rumah sakit yang sudah dibangun oleh generasi sebelumnya, selagi itu tidak masalah secara hukum, Iya. bukan hal-hal yang prinsip mengganggu, Iya. saya pikirnya ekonomi, Pak. Kita udah investasi 500 miliar di situ. Berapa investasi di MZN itu? 1 triliun ada? Atau 500 miliar? Anggaplah 1 triliun. Kita buang uang di situ 1 triliun dan kita tidak dapat manfaat dari uang 1 triliun itu. Dan daripada kita buang itu 1 triliun, lebih baik kita tambahlah 500 miliar lagi nilai investasi jadi 1,5 T misalnya. Manfaatnya banyak yang didapat. Nah, kini kembali nanti kita melanggar undang-undang nggak untuk melanjutkan ini. Saya rasa ketika generasi sebelumnya telah memutuskan untuk mendirikan itu, ya saya nggak bisa jawab ya itu melanggar atau tidak ya. Mungkin ketika sudah diputuskan itu tidak melanggar ya, makanya dia berani bangun ya. Ya. Jadi saya kemarin sempat mendampingi Pak An di salah satu daerah pada saat kampanye. Jadi 20% anggaran itu bisa dialokasikan untuk dana pendidikan. 1,8 T, 20% itu kan 380 ya. 1,8 kali 2 sekitar 360 miliar ya. Ya, 360 miliar itu dana alokasi pendidikan yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan. Selama ini pertanyaan saya 360 miliar ini dikemanakan uangnya? Apakah dipakai pendidikan atau tidak? Kalau tidak, memang sih secara undang-undang diizinkan jika 360 miliar itu tidak dipakai untuk pendidikan, tapi kan berapa persentase pemakaiannya? Ada persentase minimal. Tapi bagi kami kemarin hitung-hitungan itu untuk membebaskan biaya komite lah, dalam artian itu kan biaya komite kan sederhana Pak, itu kan sudah ditanggulangi bos ya kalau tidak saya. Iya, Pak. Sisanya itu yang akan dibebankan ke orang tua murid. Ya. Nah, sisanya ini akan kita ambil dari 360 miliar. 360 miliar. Nah, cuman hitung-hitungan kami untuk mengeksekusi itu dari 360 miliar satu tahun itu hanya kepakai anggaran itu 150 miliar loh. Kita masih save 160 miliar. Nah, uang pendidikan 160 miliar ini akan kita kemanakan? Ya mungkin sebagian nanti bisa kita alokasikan untuk anak-anak pesisir selatan ini yang berprestasi untuk melanjutkan beasiswa. Tapi dengan catatan sekali lagi, minimal dia mengabdi di pesisir selatan paling enggak untuk berapa tahun. Kita akan biayai, tapi wajib mengabdi dulu di sini. Wah, ada syarat ya? Ada syaratnya. Jadi jangan enak kita udah biayain dari pajak masyarakat, udah pinter, dia hanya mengayakan diri dia sendiri kan, enggak mau. Kayak di rantau orang. Di rantau orang kita dapat ampasnya. Cuman harapan kami itu, kita akan biayai, ada komitmen, ada janji. Kembalilah untuk mengabdi dulu. Apa yang bisa kita perbuat untuk pesisir selatan ini? Kasihan sekali. Orang tua kita bekerja di sini, menghasilkan uang di sini untuk membiayai kehidupan kita yang di luar. Sementara setelah kita berhasil, kita melupakan pesisir selatan. Ya, terakhir Bang, apa harapan Abang? Boleh disampaikan sama masyarakat pesisir selatan? Ya, untuk masyarakat pesisir selatan, saya, Rudi Haryansyah, sangat berharap untuk ke depan kita sama-sama untuk membangun pesisir selatan. Siapapun kita, apapun kita memiliki peran. Kita memiliki peran yang sama, yang tidak kalah pentingnya dibanding pejabat-pejabat yang lain. Jangan abaikan peran kecil itu untuk membangun pesisir selatan. Petani memiliki peran untuk menggerakkan perekonomian. Nelayan memiliki peran untuk menggerakkan perekonomian. Perkebunan pun punya peran untuk menggerakkan perekonomian. Bayangkan jika petani semua tidak mau bersawah, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang makan. Semua itu memiliki peran yang sama. Cuman bagaimana kita mengkolaborasikan seluruh elemen-elemen yang ada di pesisir selatan ini untuk menunjang kesejahteraan pesisir selatan itu sendiri. Untuk itu kami, Paslon 02 memang akan memadukan konsep ini, konsep sektor utama pembangunan, sektor utama ekonomi kita ini, pertanian, perkebunan, dan perkebunan ini untuk menjadi penggerak dari perekonomian pesisir selatan. Ingat, di era COVID-19 ini, yang paling penting itu adalah kebutuhan primer. Resesi hanya terjadi untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier. Untuk primer saya rasa tidak terlalu pengaruh. Nah, itulah kekuatan kita untuk menggerakkan ekonomi ini untuk menunjang perekonomian itu melalui sektor-sektor kebutuhan primer. Ya, itulah dialog pada sore hari ini bersama calon Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu Bapak Rudi Haryansyah. Saya Rudi Haryansyah, salam 2 jari. Dan mari kita sama-sama mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi. Dan semoga beliau diamanahkan oleh masyarakat pesisir selatan untuk menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan. Dan semoga beliau, apa yang diucapnya tadi, bisa komitmen dengan hal-hal yang dikeluarkan pada sore hari ini. Saya, Rizwan, mohon pamit undur diri di hadapan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.